Indah tahu Mama khawatir sama Indah. Mama ingin yang terbaik untuk Indah. Tapi untuk kali ini, Indah ikutin pilihan yang ada di hidup Indah. Raja pasti dateng, Ma. Indah percaya. Udah kita tunggu aja ya. Dulu tuh Raja pernah janji buat ninggalin gue sih. Lo tau gak sih, Sauda? Saya siap untuk menjaga Indah dan untuk membahagiakan dia sebagai amanahnya Allah. Gue butuhnya menantu yang punya kesadaran, nggak banyak janji, tapi bukti. Elia, Nak Sultan datang ke sini mau ngajarin kamu ngaji. Ya. Mama, ini kenapa ya aku harus dijebak kayak gini, dipaksa? Dan lo ngapain datang ke sini? Ini nggak butuh guru ngaji ya? Lo bisa kan stop bolak-balik ke sini? Ini kamu ngomongnya sembarangan. Sultan, gue mau ngobrol 4 mata dulu sama nyokap gue, tunggu sini ya. Mama denger ya, aku udah capek, hidup aku dikontrol sama orang, aku harus ngikutin apa kata orang. Aku gak bisa bikin pilihan aku sendiri. Tapi oke, aku bisa ikutin kemauan Mama. Aku bisa berhenti jadi ani-ani, aku bisa stop jalan sama orang, aku bisa stop ngelakuin hal-hal yang buruk. Tapi dengan catatan, kayak yang aku bilang, aku butuh supply duit. Jadi Mama harus selalu supply aku duit kapanpun aku butuh. Karena sekarang aku udah gak ada income, right? Deal or no deal? Gitu ya. Pinter banget ngancam mamanya ya. Bing, Oke, mana duit sekarang? entar ngobrol dulu sama Nak Sultan, baru Mama kasih. Semua itu harus ada usahanya. Perlu bantuan? Nggak apa-apa kok Indah. Sandra? Hebat banget kamu, Indah. Emang kamu gak bisa lihat. Tapi batin kamu tuh kayak radar. Ini apa nih? Kerja bakti atau syarat tinggal gratis di rumah mertua? Kalau kamu mau datang ke sini dengan niat baik, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu cuma mau datang ke sini untuk rekam-rekam, mending kamu gak usah ke sini, Sandra. Raja, turun banget ya level kamu. Seorang raja nata negara jadi tukang bersih-bersih di rumah mertuanya. Di mana harga diri kamu? Kira-kira kalau Mami Rosalin tahu ini bakal gimana ya dia? Hebat juga Tante Herlin, dapat menantu yang mau buat jadi tukang bersih-bersih. Itu suaranya. Nah Sultan, Tante tinggal dulu ya ke depan ya. Iya, Tante. Mau kemana, Mak? Oh. Ngaji? Anak gak tahu diri. Ini maksud Tante Herlin apa ya? Datang-datang nyiram saya. Sekarang lu pergi dari mama gue. Padahal saya kesini cuma buat ngucap selamat aja loh. Karena sekarang rumah ini jadi rumah buangan buat orang kaya. Kamu datang ke sini hanya ingin merendahkan keluarga saya. Saya bisa melakukan kekerasan yang lebih dari ini ya Sandra ya. Sebaiknya kamu pergi dari rumah saya. Hati-hati Tante Herlin.
Mana tahu abis ini rumah kontrakan Tante Helen bakal viral karena headline anak sultan yang udah dicoret malah ditampung di keluarga miskin. Sandra, cukup. Gak usah bikin keributan lagi. Tuh anak katanya businesswoman. Tapi kayak nggak ada kerjaannya. Datengin ke rumah sini. Nggak usah sok jadi pahlawan kamu ya di depan saya. Mau bela-belain saya. Kamu yang kuat ya, yang sabar ya, oke? Ya, aku selalu sabar kok Indah ya. Kamu ikutin saya, kita mulai dari bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang benar, jangan kayak baca SMS. Bismillah. Alia. Lanjutin dong. Semua. Alia, kamu yang bener dong belajarnya. Bentar lagi aja boleh nggak sih, ngantuk banget semua. Kita bukan lagi ujian daring, please lah. Yang serius, oke? Banget tapi ini nggak bisa. Aduh. Sudah bentar ya, bentar aja. Power nap. Allah. Lo Elia beneran jadi istri saya, tolong ajarin dia ngaji dalam mimpimu ya Allah. Saya capek kayaknya bakal ngajarin dia terus kayak gini. Sabarkan hati saya ya Allah. Lo habis ngomong apa tadi? Lo ngedumel ya? Lo males ngajarin gue, lo bad mood, bete, sebel, kesel, nyesel. Iya. Enggak ya. Lagian salah lo sendiri sih, Elsie diajarin ngaji. Panas lagi. Ya udah gini, saya mau nanya sekarang sama kamu. Kamu udah pernah nggak doain ibu kamu atau bapak kamu? Setiap hari. Doanya kayak gimana? Hati-hati di jalan. Bukan yang kayak gitu. Terus? Saya ajarin kamu ya gimana cara doa orang tua, ibu bapak untuk keselamatan mereka. Kamu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Rabbighfirli. Rabbighfirli Astagfirullahaladzim. Aduh, lidah gue keseleo nih kayak gini, nggak bisa nih. Enggak, ini beda. Ini bukan nyanyi dangdut, ini bukan cengkok dangdut, ini tajwid. So, it sounds Rabbighfirli. Itu dia. Masalahnya gue biasanya cekok dangdut, bukan tajwid. And by the way, kayaknya nih semua not working deh. Karena sekarang perut gue ngedemo, gue butuh makanan. Jadi kalau misalkan gue belum makan, ini semua gak akan nyerap ke otak gue. Jadi gak akan berguna. Astagfirullahaladzim, Elia. Ini sebelum kamu hafal dengan doa ibu bapak ini, kayaknya saya duluan deh yang keburu hafal dengan makanan favorit kamu. Ya jelas dong. Orang gue lapar banget. Mau makan gak? Makan yuk. Aduh! Au! Sakit banget sih, nggak lihat-lihat deh kalau bangun. Elia, kepala kamu keras, omongan kamu keras. Ya minimal hati kamu juga jangan ikutan keras, Elia. Ini kenapa sih hari ini? Gue udah kayak Ustadz Hariri deh. Khotbah mulu di mana-mana. Udah, Mamut. Mau kemana? Tadi katanya mau makan. Mau makan? Yuk. Dirapiin. Tapi. Oke, thank you. Raja, bawa pergi perempuan ini dari hadapan Mami sekarang juga. Aku bawa Indah ke sini karena aku udah pilih jalan hidup aku, Mami. Aku sudah menikah sama Indah. Jadi ini balasan kamu sama Mami kamu sendiri. Kamu nggak nurut.
kamu belain dia. Maafin aku Tante, tapi aku hanya mengikuti suamiku. Kamu tuh benar-benar gak ada harga dirinya ya Raja. Kamu sepertinya bangga dengan keputusan kamu. Ya udah, kalau gitu jangan pernah menampakkan muka perempuan ini depan muka Mami. Mami, please jangan menghina Indah. Indah udah menjadi istri aku dan I will not let anyone hurt her, Mami. Kamu lebih memilih perempuan ini daripada Mami. Kalau gitu Mami anggap kamu bukan anak Mami ya. Deal? Lo lihat, lo selain ngerendahin mbak gue gak terima kayak gini. Eli, dengerin. Ini urusan rumah tangga kakak kamu, Eli. Kita nggak usah ikut campur, biarin Mas Raja yang nyelesain masalah ini. Perempuan seperti kamu itu gak akan pernah bisa membuat anak saya bahagia. Dan saya akan jamin pernikahan kalian tidak akan pernah bahagia. Mami, jangan kasar sama Indah, Mami. Wow, lihat, puas kamu Indah. Sudah membuat anak laki-laki saya jadi melawan sama ibunya sendiri. Puas kamu. Indah, tolong maafin mama aku. Aku janji, ini gak bakal terjadi lagi ya. Gak bisa. Elia. Tante! Elia, Tante kalau tante sampai sekali lagi berani sentuh mbak saya gak bakal diam ya. Diam kamu Ani-Ani. Kalian itu keluarga parasit. Tante, saya mohon maaf kalau saya ikut campur. Tapi lebih baik kita saling menjaga kata-kata kita di sini. Gak ada yang berhak untuk saling merendahkan, Tante. Siapa kamu? Saya nggak ngomong sama kamu. Kamu tahu siapa saya? Saya Rosalin Natanegara. Dan kamu, anak bau kencur, nggak perlu mengajari saya. Raja, selamat menikmati hidup susah dan tidak akan pernah bahagia ya bersama Indah. Sayang, aku minta maaf. Aku janji this won't happen again, okay? Hai Mami. Aduh, saya ada gosip. Mami tahu nggak? Kalau Raja sekarang udah jadi pembantu di rumah mertuanya sendiri loh. Seorang Raja Natanegara mungutin sampah. Can you stop talking? Jangan ngomong sembarangan kamu ya. Raja Natanegara tidak mungkin mungut sampah. That's a fact. Saya punya loh buktinya. Mau lihat? Nggak perlu. Yakin nggak mau lihat? Kamu jangan bikin saya emosi ya, Sandra. Ya udah, kalau nggak mau lihat. Oke, fine. Mana videonya? So jual mahal deh, Mami. Tuh, lihat.
Saya padahal ke sana itu rencananya cuma mau ngucapin congrats atas pernikahannya. Tapi yang saya lihat apa? Tante Herlin malah nyuruh-nyuruh Raja di rumahnya sendiri. Raja jadi pesuruh. So sad. Enggak mungkin. Enggak mungkin anak saya Raja jadi seperti itu. Oh my god. Kayaknya bakal ada drama seru nih. Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kalian? Tadi kita habis ketemu Tante Rosalin, Ma. Apa? Bangetan ya? Ngapain lu ajak anak gue untuk ketemu sama ibu lu? Udah tahu ibu lu gak suka sama anak gue. Dia apain kamu sama perempuan itu? Enggak kok, Ma, nggak diapa-apain. Tadi Tante Rosalin cuma nanya kabar. Jangan bohong sama mama ini ya. Jawab jujur. Disakitin kamu, direndahin, dihina kamu. Nah, Mama, biar saya yang jawab ya Mama. Tadi Mami aku sempet agak ngomong keras sama Indah, tapi aku udah berusaha untuk melindungi Indah, Mama. Lain kali ya, sampai gue tahu lu bawa anak gue untuk ketemu perempuan itu berhadapan dengan dia. Dan gue nggak sudi ya nama perempuan itu lu sebutin di rumah gue. Tapi, Ma, Nggak ada tapi-tapian, Indah. Kalian itu udah suami istri ya. Harusnya kalian itu belajar mandiri dari hal kecil untuk punya rumah sendiri supaya kalian bisa atur rumah tangga kalian. Sekali lagi aku mohon maaf ya. Untuk kedepannya, aku janji aku nggak bakal pernah biarkan Indah dipermalukan di depan orang lain. Saya pegang kata-kata kamu. maaf, Pak, Indah mau istirahat. Ayo, Mas, kita ke kamar. Permisi, Mama. Herlin! Hey! Gila ya? Apa yang kamu lakukan terhadap anak saya? Yang kelakuannya kayak orang kampung siapa ya? Datang-datang ke rumah orang mau ngacak-ngacak. Baru 1 hari kamu perlakukan anak saya seperti babu. Hei, kamu lupa? Anak saya bisa mendapatkan semua fasilitas apapun di rumah. Tapi kamu perlakukan seperti apa anak saya? Emang anak kamu babu di sini? Anak kamu kerjanya apa? Cuman OB. Jadi saya manfaatkan dan saya budidayakan tenaganya. Betulin plafon saya yang rusak, ngosrek kamar mandi, cuci piring, ngepel, ya layaknya babu. Harusnya ya kamu itu bersyukur. Anak kamu saya tampung di sini, saya kasih makan. Anak kamu buang. Kamu menghina-hina Raja Natanegara. Artinya kamu sudah menghinakan keluarga Natanegara. Oh ya, nggak takut tuh. Karena di mata saya, Raja itu bukan siapa-siapa. Cuman OB sama tukang parkir. Bukan pangeran. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Indah, sayang,
Kamu perlu aku bantu nggak? Hai, ini tolong bantu liatin. Hati-hati jangan sampai robek ya jilbab aku. Ya, sini. Udah masuk? Oke, udah. Nih, gini nih pakai jilbab. Hati-hati. Duh. Oh gitu. Udah? Udah rapi belum jilbab? Ya, udah. Udah. Masya Allah, Indah. Kamu tuh cantik banget, tahu nggak? Aku tuh sama sekali nggak pernah bosan melihat muka kamu. Dan apalagi untuk memuji kamu setiap hari. Karena kamu tuh sungguh-sungguh cantik banget, Indah. Mulai gombalnya, mulai lagi dan lagi. Muji aku terus setiap hari. Makasih. Sama-sama. Tapi saya nggak terima anak saya diperlakukan. Saya nggak terima. Kenapa kamu perlakukan Kenapa? seperti itu, anak Kenapa emangnya? Hah? Kalau kamu nggak suka, bawa anak kamu. Udah bagus saya kasih makan gratis anak kamu di sini. Hah? Mami. Raja, sayang, hei, kamu lebih baik pulang aja yuk sayang. Mami nggak terima, Mami sakit hatinya, Mami sedih hatinya kalau kamu diperlakukan seperti itu sama perempuan gak waras ini. Mami, please, Mami. Sekarang aku udah dewasa, Mami. Aku tuh udah punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab aku tuh Indah. Dan juga keluarganya, Mami. Please. Kamu bilang mereka ini keluarga, terus kamu anggap Mami ini apa? Mami, aku tahu, Mami. Enggak, kamu harus pulang. Mami, please, Mami. Pulang. Aku masih cinta sama Mami. I still love you, Mami. Tapi aku juga cinta sama Indah dan keluarganya. Hah? Kamu gak usah ngomongin masalah cinta. Perempuan ini gak pernah bisa bikin kamu bahagia. No, dia gak bisa bikin kamu happy. Gak bisa ngeliat apa yang kamu harapin. What do you expect? Come on, go back home with me. Come on, please. Dan kamu, perempuan gak bisa ngeliat. Sejak kamu masuk ke dalam kehidupan keluarga Nata Negara, kamu sudah membuat segala sesuatunya hancur. Puas kamu. Ngaca gak sih? Yang ngober-ngober anak gue tuh siapa? Tuh, pada Su. Dan berani lu nyentuh anak gue. Gue gak bikin hidup lu tenang. Kamu pikir saya takut sama kamu? Saya gak pernah takut sama kamu. Saya juga gak takut sama kamu. Udah, Mami. Sebaiknya kita pulang aja ya. Biar aku antar Mami pulang ya. Udah. Mama, mohon maaf. Kamu dengar sendiri kan? Maminya itu gak suka sama kamu, Indah, sampai kapanpun. Mami. Mami minum dulu ya. Makasih sayang. Udah. Raja. Kadang Mami mikir loh, do I deserve to be happy? Waktu itu Dendi, dan sekarang kamu. Kenapa ya? Mami kok nggak boleh banget bahagia? I'm sorry, tapi aku nggak ngelakuin semua ini untuk menyakitin Mami. Tapi karena aku mau bahagia juga, Mami. Dan Mami juga mau kan lihat aku bahagia, Mami. Sayang, tapi if you want to make yourself happy, enggak dengan Indah. Aku tuh cinta banget sama Indah, Mami. She means everything to me and she's my happiness, Mami. Kamu itu udah dibutakan ya mata hati kamu. Kamu nggak akan pernah bisa bahagia bersama Indah. Trust me. Mami, please. Aku minta untuk kali ini. Mami tolong lupakan semua yang udah terjadi, Mami. Tolong ikhlasin Indah. Tolong terima dia, Mami. Supaya kita semua damai. Kalau kamu bilang damai, bisa. Kamu kembali ke rumah ini, kamu tinggalkan Indah untuk selamanya. Of course, Mami welcome untuk kamu. Hanya untuk kamu, bukan dengan Indah. Selamanya, Mami dengan keluarganya Indah
akan perang. Maafin aku, Mami. Tapi aku nggak bisa ninggalin Indah, Mami. Indah itu udah menjadi istri aku, Mami. Dan sekarang aku udah punya tanggung jawab. Aku harap sooner or later Mami bisa mengerti, Mami. Please. Sayang, Mami harap kamu bisa kembali ke rumah ini, nak. Kamu nggak tahu sih rasanya jadi Mami gimana. Pusing kepala Mami, sakit hati Mami. Kamu itu direndahkan sama keluarga mereka. Mami salah paham, Mami. Aku belajar untuk menjadi lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih kuat, Mami. I am now a better man. Serah kamu lah. Kalau memang kamu terus mau membela keluarganya Indah. Tapi jangan pernah salahkan Mami atau kalau suatu hari kamu kembali ke rumah ini, bisa jadi Mami udah nggak ada untuk selamanya. Mami, please, come on, Mami. Please don't say that. I don't care. Decision is yours. Mami dudukin, Mami. Mami, are you okay? No, I'm not. Mami sadar dulu ya. Semua. Thank you. Kamu lihat sendiri kan? Kekacauan malam ini. Kamu gak bisa rasain ini. Perempuan itu benci banget sama kamu. Dia bahkan gak sudi dan gak rela anaknya menikah sama kamu. Kalau sampai kamu ketemu dan bicara lagi sama perempuan itu, cuma mama ngajarin sama kamu Indah soal harga diri. Wow, wait. What happened? Kenapa ini pada berantakan semua? Mama kenapa? Mama kok kayak gitu? Kan habis nangis. Berantem? Enggak. Cuman tadi rumah kita diacak-acak aja. Sama perempuan yang merasa nama baiknya dan merasa dia orang kaya. Tapi ternyata dia perempuan kampungan dan rendahan. Bukan Tante Rosalin kan? Siapa lagi? Keluarga kita dihina terus. Keluarga kita dicaci maki terus sama perempuan itu. Cuman gara-gara kamu mau menangin cinta anaknya. Sebanding. Tante, kalau gitu saya pamit pulang dulu aja. Iya, Nak Sultan, Tante benar-benar minta maaf ya kalau Nak Sultan harus kayak kejadian seperti ini. It's okay Tante, nggak apa-apa kok. Elia, kamu jaga mama kamu yang malam ini. Makasih ya. Pamit Tante. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ibu dokter. Kenapa malam-malam datang ke rumah? Ada pasien darurat ya? Oh enggak kok Sandra. Aku cuma mau nganter buku ini buat Mami Rosalin. Jadi sekalian pulang kantor aku mampir ke sini. Wow. Bela-belain banget nih. Malam-malam cuman buat buku. Kira-kira buku apa sih yang sampai bikin dokter ke sini? Ini loh, buku soal kesehatan mental. Kemarin Mami Rosalin pengen tahu lebih dalam soal kesehatan mental, self healing, cara mengendalikan emosi. Jadi aku cari buat Mami. Kesehatan mental ya? Ya, di rumah ini emang banyak sih yang tampaknya waras, tapi padahal
dalamnya hancur. Semoga aja ya, buku dokter mujarab buat dibutuhin di rumah ini. Supaya rumah ini kelihatan lebih damai. Betul banget Sandra. Kadang orang itu butuh teman bicara untuk ngobrol, sharing, nggak cuma butuh obat. Oke, silakan masuk dokter. Mami minta sama kamu, please, kamu stay di sini ya sayang ya. I really need you for this night, please. Mami, I'm sorry ya, tapi for tonight I cannot stay with you, Mami. I have to go back. Oh my God. Mami, what is wrong with you? Kok kayaknya lemah, letih, lesu banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saudah. Kok Mami pucat banget? Mas Raja udah cek suhu tubuh Mami belum? Belum. Kepala Mami pusing nak, sakit banget. Kayaknya Mami butuh istirahat total. Mami nggak boleh banyak pikiran. Ya, Mami, sebaiknya Mami dengar ya. Apa kata Saudah? Itu penting buat Mami. Of course panas. Mami kan emang suhunya cepet panas ya. Apalagi kalau ketemu sama Tante Herlin. Saudah, maaf ya, baru dateng tapi kamu jadi dibikin repot. Harusnya Mami yang siapin kamu makan, minum, melayani kamu. Maaf ya. Nggak apa-apa kok, Mam. Aku kebetulan cuma mau nganter buku ini. Oh. Wow. Nice book. Thank you. Buku ini memang Mami perlukan banget nih buat temenin Mami. Biar Mami cepat sehat. Ya udah, Mami. Aku pulang dulu ya, Mami. Loh, Mas Raja kenapa nggak nginep di sini? Bukannya ini rumah Mas Raja? Iya, Saudah. Sekarang Raja, anak Mami, lebih memilih untuk tinggal pisah. Katanya sih biar mandiri, supaya nggak ngetek terus sama maminya. Mas Raja tuh bisa aja ya. Tapi mending malam ini Mas Raja tuh nginep di sini. Karena kondisi Mami Rosalin perlu ditemenin sama Mas Raja. Soalnya kebanyakan orang sakit itu butuh perhatian dari orang terdekatnya. Aku yakin kalau Mas Raja di sini, Mami akan lebih cepat sembuh. Raja, pokoknya Mami nggak mau tahu. Malam ini kamu harus stay sama Mami. Ya, please. I'm begging you. Ya udah, oke. Mami, karena Mami sakit dan Mami butuh Raja di sini, fine. I'll stay with you tonight, oke? Makasih ya sayang. Ya. Makasih ya Saudah. Iya, sama-sama Mi. Aku juga senang kalau lihat Mas Raja bisa temenin Mami. Mami, Mas Raja, aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, nanti telepon aku aja. Ya udah, Saudah. Biar aku antar kamu ke depan ya. Sebentar, Mami. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Ya udah Mas Raja, makasih banyak ya. Aku pulang dulu. Terima kasih juga ya, Saudah. Kamu udah repot-repot bantuin aku ngurusin mama aku dan kamu juga udah bawa buku segala. Nggak repot kok. By the way, kamu kayaknya beberapa hari ini aku nggak lihat kamu di kantor deh. Kamu sakit kah? Oh, no. Aku nggak sakit kok. Aku emang sengaja izin karena kebetulan aku baru banget nikah, Saudah. Nikah? Kamu nggak salah ngomong. Kamu bener-bener baru nikah? Iya, aku serius. Emang kenapa? Emang tampang aku nggak laku ya? Selamat buat pernikahan kamu ya. Bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih ya, Saudah. Baru belajar berharap,
Ternyata aku cuma penumpang di takdir kamu, Raja. Salah satu resiko jatuh cinta sama laki-laki baik, dia gampang jadi punya orang. Ya udah, aku duluan ya Soda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Raja. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Marah banget kayaknya. Oh, atau jangan-jangan Mami abis dari rumah kontrakan miskinnya Indah itu. Ya. Sandra, kalau kamu datang ke sini cuman buat manas-manasin saya dengan omongan kamu yang gak penting itu, mendingan kamu pergi deh dari hadapan saya. Daripada kamu jadi kompor meleduk, tau gak? Saya kan ngomong selalu sesuai fakta. Emang semua info yang saya kasih ke Mami gak pernah ada buktinya? Gini loh Mami, saran dari saya. Kenapa nggak Mami suruh Raja and Indah tinggal di sini sama Mami? So you can take a control. And Mami bisa balas dendam ke Tante Herlin. Right? Apa kamu bilang? Oh, chill. Calm down. Kalau nggak kuat nggak usah dipaksain lah. Apa kamu bilang? Saya harus tinggal satu atap dengan Indah? No way. Apalagi dengan pelakor seperti dia. Why? Pertama, Raja jadi terhindar dari babunya Herlin. Kedua, you can do anything ke Indah. Right? Win-win solution. Sandra, ide kamu tuh gila. Gak, saya gak mau tinggal satu atap sama dia. Dan lebih baik kamu pergi deh dari hadapan saya. Kepala saya pusing tau gak? Mau pecah. Gak ada kamu ngomong aja, kepala saya mau pecah. Ada kamu ngomong, kepala saya makin mau pecah tau gak? You better go away from this. Ya udah. Tapi itu saran saya aja sih. Semakin benci sama musuhmu, harus semakin dekat dengan musuhmu. Go. Fine. Raja kemana ya? Kok dia belum pulang juga? Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam. Indah, maafin aku ya. Tadi malam aku harus jagain mama aku, soalnya dia lagi sakit. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti aku paham kenapa kamu nggak pulang. Aku seneng deh. Suami aku berbakti ke orang tua dan ngurusin orang tuanya. Itu penting tau. Aku juga seneng banget tahu nggak? Punya istri yang sangat-sangat sabar dan sangat pengertian. Kan memang tugas istri harusnya seperti itu kan? Harus selalu sabar kepada suaminya. Iya nggak Mas? Iya sih, iya. Tapi aku boleh minta satu hal nggak? Mulai sekarang, kamu nggak usah panggil aku Mas lagi. Karena kita kan udah resmi. Jadi ya, kamu boleh mulai panggil aku sayang aja. Sayang. Coba sekali lagi, yang lebih keras. Sayang. Nah, itu kan lebih enak. Udah, sana kamu mandi. Bau nih, bau. Ya udah, oke sayang. Aku mandi dulu ya, sebentar ya. Allah. Beneran sakit, Mami? Saya kira cuma cari perhatian aja.
biar dapat perlakuan khusus dari semua orang di rumah ini. Sandra, kamu cuma mau nambah beban pikiran saya. Mendingan kamu pergi dari hadapan saya. Tenang aja, saya juga nggak mau kali lama-lama di sini. Cuman belakangan ini tiap ada masalah, Mami tumbang terus ya. Ternyata orang yang selama ini kelihatannya sangat kuat, dia yang duluan tumbang. Lebih baik pergi. Pesan saya, jangan pernah mau sakit untuk kedua kalinya buat orang lain. And you know what? Yang bikin capek itu bukan sakit fisik, tapi mentalnya yang sakit. Kamu tuh... Halo? Halo Mas, gimana ya untuk pembayaran sisanya? Sorry, maksud Mbak sisa bayaran apa ya? Tagihan pelunasan jasa I.O. pernikahan kemarin Mas, masih kurang 25 juta. Astaga, masih kurang 25 juta? Kemarin baru DP 5 juta Mas, ini masih kurang 25 juta. Kira-kira kapan ya Mas mau dibayarnya? Sebentar ya Mbak, biar saya ngobrol sama istri saya dulu ya. Tolong kasih waktu untuk saya sebentar ya. Baik Mas, ditunggu ya. Ya, makasih Mbak. Ada apa? Indah, kita belum lunasin pernikahan kita, Indah. Ya, sisa 25 juta lagi, Indah. Astagfirullahaladzim, jadi maksud kamu kita masih punya utang di I.O.? Yes. Ya Allah. Mama. Mama. Ya? Boleh ngomong sebentar, Mama? Ada apaan? Aku baru dapat telepon dari event organizer pernikahan kita kemarin. Dan ternyata masih ada kurang 25 juta, Mama. Terus? Ina mau nanya, uangnya kemana? Kok bisa kita masih ada hutang 25 juta? Uangnya habis, kepake. Cuma habis? Kok bisa, Mah? Ya bisa, Indah. Orang cuma uang segitu aja. Astagfirullahaladzim, Mama. Kenapa bisa gitu, Mama? Money managementnya di mana? Terus sekarang kita mau bayar I.O. gimana? Loh, sekarang gue tanya, itu perkawinan siapa? Yang nikah siapa? Yang harus bayar siapa? Ya urusan lu dong yang bayar. Mana sih? Ma, tolong jangan rendahin Raja terus dong. Raja kemarin udah berjuang nyari uang itu untuk pernikahan Indah. Dia udah bertanggung jawab loh. Terus kenapa bisa Mama habisin? Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Mama yang habisin. Ini di keluarga sini hidup pakai apa, Indah? Hah? Buat makan. Ya, berdua. Adek kamu belum? Tuh air ngocor terus. Yang pakai siapa? Mama aja? Enggak kan? Ya udah, Mama, udah. Biar kita cari solusi ya. Ya emang itu tugas lo. Hah? Lu kan kepala rumah tangga. Udah seharusnya dan kewajiban lo yang ngurusin masalah kayak gini. Jadi gue, udah lu tinggal di rumah gue juga yang nyari uang. Hah? Gue juga yang kerja. Aku nggak maksud seperti itu, Mama. Ma udah, Mas Raja pasti bertanggung jawab kok. Ya udah kalau kayak gitu, ngapain nanya ke Mama? Langsung aja bayar. Repot banget. Perkara kayak gini aja harus diributin. Mas Raja, ini aku udah gelang. Ini dari seserahannya. Kamu jual, kamu bayar hutangnya, oke? Indah, nggak usah. Indah, please. Kamu pertimbangkan dulu ya. Aku nggak mau kamu jual hiasan kamu, oke? Raja, kamu ingat ya? Aku sering kasih tahu sama kamu, kalau ada hutang harus kita bayar, harus kita lunasin. No. Kita tidak boleh ada hutang ke orang lain. Tolong dengerin aku, ini kamu jual. Gak usah dijual. Itu emas seserahan buat kamu. Otomatis itu milik kamu. Ya, ini nggak bakal dijual, Mama. Aku yang bakal cari solusi, Mama. Ya emang harus tugas lu yang tanggung jawab. Kok jadi anak gue lu korbanin? Parah. Lagi-lagi, maafin mama aku ya. Kita cari solusi sama-sama. It's okay, Indah. I promise you, aku bakal dapat keuangan itu.
dan gak bakal ada masalah lagi ya. Dan ini kamu simpen buat kamu aja ya. Oke? Kamu gak usah pikirin. Duh, muak gue denger. Ya udah, gak usah dipikirin ya. Sini. Sini sayang. Kamu peluk aku ya. Halo. Mami, udah pingsan nih. Duh, masih aja kepikiran. Baru aja berani berharap. Sekarang ternyata dia sudah jadi milik orang lain. Selamat pagi Bu Dokter Sauda. Halo Raja, Kenapa bengong? aku cuman kepikiran aja. Kamu kan dulu dari keluarga terpandang, orang kaya. Tapi kok kamu mau ya kerja jadi OB kayak gini? Tapi aku salut sih sama kemandirian kamu. Ya soal itu sih sebenarnya aku bisa sih dapat ya warisan dan pekerjaan dari orang tua aku, tapi aku tuh lebih memilih untuk jadi ya lebih mandiri biar aku bisa belajar gimana cara jadi dewasa, laki-laki yang lebih kuat, strong. Aku sebenarnya sih nggak terlalu mau dimanjain ya. Mami Ros, Sandra, apa yang terjadi sama Mami, Sandra? Mana aku tahu Raja. Aku masuk kamar tiba-tiba mami kamu udah lemah. Ya udah aku bawa ke sini. Lagian kamu tuh ngapain sih? Bukannya ngejagain mami kamu malah jadi pembantu di sini. Kamu jawab aku sekarang, Sandra. What happened to my mom? Raja, biar tim medis dulu yang dampingi. Aku janji mami kamu akan ditangani dengan baik. Sandra, tolong tunggu di sini sebentar ya. Ayo Mami Rosalin. Kalau bisa stroke aja kali ini, beneran stroke. Biar nggak usah ribet, rempong, ngomel-ngomel sana sini mulu. Kamu jaga omongan kamu ya, Sandra. Kamu tuh lagi ngomong soal mama aku, Sandra. Respect kamu tuh di mana sih? Aku nggak ngatain. Cuman ngomongin fakta. Ya nanti gue telepon lagi, nih gue lagi di jalan. Ya udah, nanti gue telepon lagi. Aduh sakit banget. Tolong. Tolong. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Nak Sultan. Elianya mana Tante? Udah siap buat ngaji? Itu dia tadi Elia keluar minta izin mau cari angin. Angin aja dicari mending. Agak aneh kan anaknya? Iya, Elia tadi emang belum ngabarin saya sih, tapi it's okay. Saya nunggu aja nggak apa-apa Tante. Oh gitu, tungguin aja. Ya. Ya udah, duduk deh. Bentar. Halo, iya. Iya saya sendiri. Elia kecelakaan. Hah? Kok? Elia di mana sekarang? Kondisinya gimana? Di klinik? Iya. Iya, saya ke sana sekarang. Iya. Eli bener kecelakaan. Elia kecelakaan. Tante, ikut saya. Kita jalan bareng ke klinik, rumah sakit.
Temenin tante ya, Nak Sultan ya. Ayo tante. Raja, percaya deh. Dokter yang tangani mami kamu itu dokter terbaik di sini. Dia jadi partner aku udah lama banget. Jadi kamu tenang ya. Terima kasih banyak ya Sauda. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi kalau nggak ada kamu. Iya, sama-sama. Kamu kan juga sering banget bantuin aku. Wow, ada OB dan dokter muda. Romantis banget nih. Awas, ntar bikin rumah sakit heboh. Ya udah Raja, aku mau cek pasien dulu. Kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku ya. Oke. Makasih ya Sauda. Permisi. Raja, kamu tuh nyadar gak sih kalau Sauda itu suka sama kamu? Aduh, aku aja bisa lihat. Masa kamu pura-pura gak tahu? Sandra, maksud kamu itu apa sih? Kalau kamu nggak tahu apa-apa, kalau kamu nggak tahu faktanya Sandra, mending kamu diem ya. Kamu jangan pernah asal ngomong ya Sandra. Kamu itu udah keterlaluan banget Sandra. No problem. Tapi seragam kamu tuh mengganggu banget deh. Kayak seragam OB di kantor kita. Aduh Raja, kasihan banget ya kamu. Turun banget level kamu. Padahal dulu kamu anak sultan. Sekarang kamu jadi OB. Tuh, lantainya yang bersih ya, detailnya ya. Harus bersih banget, harus sampai licin. Jangan sampai kepleset sama harga diri sendiri. Mas Sultan, tadi Elia bilang di UGD kan? Harusnya UGD di ujung sana sih tante. Sebelah mana ujungnya? Maaf ya Bu. Saya lagi buru-buru. Permisi. Mas Sultan, Kenapa Tan? itu perempuan. Kayaknya gak asing banget mukanya. Maksud tante? Jangan-jangan itu perempuan keponakannya suami tante, papanya Elia. Ya ampun Tante. Tante yakin gak salah orang? Tante yakin banget, tante kenal banget dia waktu kecil. Oke, tapi Tante Elia pasti udah nungguin di sana. Ayo kita jenguk Elia. Ayo, kita cari Elia dulu. Elia, ya ampun anak mama Elia. Kamu gak kenapa-napa kan? Hah? Kamu kenapa sih? Mama udah berisik banget sih, orang lagi sakit teriak-teriak di kuping. Aduh. Iya, panik. Anak saya gimana dok? Nggak apa-apa kan? Ada luka memar di punggung, jadi harus rawat inap. Oh. Saya permisi dulu ya Bu. Oh iya dokter. Kamu gimana sih? Kok bisa sampai begini sih kamu? Mama, ini aku lagi sakit, kenapa dipukul-pukul sih? Aduh. Ya, abisnya mama panik. Kamu lagi ngapain coba? Aduh. Yaudah mama minta maaf ya. Ibu Rosalin boleh pulang. Obatnya bisa diambil di apotek ya Bu. Makasih ya suster ya. Ya, sama-sama. Mari. Iya. Mami, I'm really sorry Mami, tapi aku tetap harus kerja di sini Mami. Buat obat Mami, ntar aku ambil aja buat Mami ya. Tapi Mami gak apa-apa kan dianterin pulang sama Sandra? Hah? Mami harus pulang sama perempuan ular ini? Enggak mau. Jantung Mami kayak diaduk-aduk sama dia. Aduh, Mami. Nggak tahu terima kasih banget ya.
Padahal yang bawa mami ke sini aku loh. Aku udah selamatin mami dari maut, terus sekarang malah dijelek-jelekin. Mami udah, biar gimana pun kan Sandra tetap bantuin Mami. It's okay, Mami. Come on, just say thank you to Sandra, Mami. Thank you, Sandra. Udah Raja, kamu buruan balik kerja. Obe teladan. Jangan sampai ntar kamu dipecat loh gara-gara ngurusin keluarga bukan ngurusin kerjaan. Aduh, Sandra, omongan kamu itu ya bukan bikin saya sehat, malah bikin saya makin sakit tuh, kepala saya mau pecah rasanya. Sandra, stop kata-kata itu dan aku titip Mami sama kamu ya. Dan Mami gak usah pikirin sama sekali ya. You're gonna be okay and I'm okay. Nanti aku bakal pulang ke rumah dan everything's gonna be okay, Mami. Oke? Aku lanjut kerja dulu ya. Sandra, kamu hati-hati bawa Mami ya. Ya sayang, kamu hati-hati ya. Iya, mantan terindah. Aku jagain kok mami kamu. Udah, balik lagi tuh kamu ngepelnya. Yang bersih ya. Ada apa ya, Bu? Boleh saya bicara sebentar sama kamu? Iya, silakan. Sebenarnya kita udah pernah ketemu di rumah sakit waktu mau tengokin Raja. Oh iya, waktu Mas Raja sakit? Iya benar. Tapi sebenarnya yang saya ingin tanyakan bukan itu. Lalu tentang apa? Sepertinya saya mengenal orang tua kamu. Umi saya sudah almarhum kebetulan. Saya tahu. Boleh saya lihat tangan kamu? Tangan saya? Silakan. Benar kan? Ternyata kamu. Ada apa, Bu? Kamu itu anak dari sepupu suami saya, Teja Kusuma. Kamu Saudah Nabila kan? Yang dari SMP, kamu pergi dari rumah, terus kamu kuliah di luar negeri. Iya, betul. Ternyata kamu sudah sebesar ini. Kamu tuh kebanyakan janji sama saya. Buktinya anak saya dihina-hina juga. Maafin Indah ya, Ma, tapi Indah harus ikut Mas Raja. Gimana Indah? Punya mertua sultan. Aduh, gengsi lo pasti langsung naik ya. Mami keberatan kalau ada penghuni baru di rumah kita. Cuman butuh adjustment aja sih, karena kita sudah terbiasa dengan keluarga inti kan. Biar satu tamparan ini membuat kamu sadar. Apa yang Aku mau menangin posisi aku, Papi. Perempuan gak tahu diri, perempuan gak tahu malu. Denger ya, awas kamu. Jangan sampai kamu sok mencari perhatian sama suami saya. Ingat itu. Cinta ini